yang lain atau menteri-menteri agama yang lalu. Ukuran kita berorientasi bukan untuk mendapatkan penghargaan, bintang dan segala macamnya itu. Yang penting buat kita adalah bagaimana umat ini bisa berdekat dengan ajaran agamanya. Agama Islam itu sangat dekat dengan ajaran agamanya, umat Islamnya. Umat Katolik sangat menghayati dan mengamalkan ajarannya. Umat Kristiani juga, umat Hindu, Buddha, Konghucu. Kalau semua umat beragama ini menghayati dan mengamalkan moralizing agamanya, insya Allah saya kira nggak akan mungkin ada konflik dan tidak akan mungkin ada persoalan. Tidak ada tempatnya kekerasan atas nama apapun, untuk siapapun, kekerasan itu tidak ada tempatnya dalam agama. Maka itu kalau ada penafsiran kitab suci manapun yang hasilnya mengajak orang lain untuk keras, maka itu bertentangan dengan kepribadian Tuhan. Jadi lembaran-lembaran kitab suci kita itu bertaburan wajah-wajah feminin Tuhan. Nabinya pun juga lebih menonjol feminin, penuh kelembutan. Tapi kok umatnya keras ya? Itu mencontoh siapa? Nabinya enggak, Qurannya enggak, kitab sucinya enggak, Tuhannya juga enggak. Dan ini saya akan bicara sedikit lebih panjang tentang hal ini. Karena yang kita bicarakan sekarang ini, mohon Bapak Ibu sekalian di daerah termasuk ya, kita bicara tentang strategi dan arah kebijakan Kementerian Agama tahun 2025-2029. Jadi bicara tentang strategi, itu ada target. Jangka pendek, menengah, dan seterusnya. Tentu harus visi yang tajam. Di bawah visi itu tentu ada misi. Dan di bawah misi itu tentu ada stakeholder. Di samping stakeholders itu tentu ada program pekerja dan seterusnya. Maka itu Munas Rakernas ini kita lakukan untuk menghimpun gagasan-gagasan cerdas dari kalangan sendiri dan juga orang lain, pihak lain. Menyatukan langkah, mewujudkan daya saing umat untuk kemaslahatan masa depan. Sangat bagus temanya ini. Jadi mungkin kita Kementerian Agama, tema inilah yang agak sedikit lebih komprehensif dengan misi kehadiran Kementerian Agama. Karena itu saya mohon betul kepada kita semuanya, para kanwil, ya, mari kita sadari ya bahwa tantangan kita ke depan adalah bagaimana menjadikan Kementerian Agama ini sebagai stabilisator masyarakat bangsa Indonesia. Karena kalau umat beragama ini bermasalah, Bapak Ibu sekalian, apalagi muncul konflik, para antropolog dan sejarah juga membuktikan bahwa yang paling berat konflik itu ketika itu menggunakan bahasa agama. Kalau konflik primordial, etnik, kesukuan, lebih gampang. Tetapi kalau konflik berdasarkan agama, apa yang akan terjadi? Mutsyahidan, ya kan? Iskariman, atau mutsyahidan, hidup mulia atau mati syahid. Orang nggak takut mati kalau agama yang dipakai untuk berkonflik. Makanya itu jangan sampai ini muncul. Karena itu Kementerian Agama betul salah satu fungsinya adalah stabilisator politik, keamanan dan ketentraman masyarakat kita. Apalagi kita di Indonesia ini adalah sangat-sangat plural. Nah, karena agama itu seperti nuklir, Bapak Ibu sekalian. Ada kalanya bisa berfungsi bom nuklir yang menghancurkan Hiroshima dan Nagasaki, tapi juga bisa berfungsi nuklir itu sebagai sumber pembangkit listrik yang sangat murah. Ya, negara-negara besar seperti Amerika, Rusia, Cina, itu listriknya murah sekali dibandingkan dengan menggunakan bensin atau batu bara. Kenapa? Pakai nuklir. Jadi nuklir itu bisa sangat memberikan manfaat yang sangat efisien, efektif, tapi juga nuklir bisa sangat membahayakan. Agama juga bisa seperti itu. Agama bisa menjadi motivator yang sangat bagus untuk mempertahankan keutuhan bangsa, tapi agama juga bisa sebaliknya. Di sinilah peran Kementerian Agama, bagaimana mengutuhkan sendi-sendi kekuatan bangsa yang namanya umat ini. Bagi kami, saya pribadi, Bapak Ibu sekalian, terlalu gampang untuk mengukur keberhasilan Kementerian Agama. Target kita cuma satu. Bagaimana umat itu
menyatu dengan ajaran agamanya. Semakin berjarak antara pemeluk dengan agamanya, itu semakin gagal Kementerian Agama. Tapi semakin dekat antara pemeluknya dengan ajaran agamanya, maka Kementerian Agama itu semakin sukses. Maka itu target kami ke depan, Bapak Ibu. Mungkin saya mohon maaf berbeda dengan kementerian yang lain atau menteri-menteri agama yang lalu. Ukuran kita berorientasi bukan untuk mendapatkan penghargaan, bintang dan segala macamnya itu. Tapi apa kata orang terhadap, apa potret orang terhadap diri kita kan? Yang penting buat kita adalah bagaimana umat ini bisa berdekat dengan ajaran agamanya. Agama Islam itu sangat dekat dengan ajaran agamanya, umat Islam. Umat Katolik sangat menghayati dan mengamalkan ajarannya. Umat Kristiani juga, umat Hindu, Buddha, Konghucu. Kalau semua umat beragama ini menghayati dan mengamalkan moralizing agamanya, insya Allah saya kira nggak akan mungkin ada konflik dan tidak akan mungkin ada persoalan. Ya. Tapi tidak bisa hanya dengan ukurannya juga penghayatan ini ya. Jadi jangan hanya ini sudah menggunakan penampilan religius. Jadi itu bukan ukuran keberagamaan. Ukuran keberagamaan itu adalah penghayatan terhadap nilai-nilai ajaran agama itu sendiri. Tidak diukur dari pakaian atau penampilan fisik, tapi penghayatan, keluasan dan kedalaman agama itu. Kami sangat yakin bahwa semakin mendalam dan meluas atau semakin komprehensif kita memahami ajaran agama kita masing-masing, itu nggak mungkin ada teroris, nggak mungkin ada garis keras, nggak mungkin ada konflik. Kenapa? Semua agama itu bermuara untuk meningkatkan martabat kemanusiaan. Nah. Saya protes keras. Staf khusus dan staf ahli Menteri Agama RI semuanya beragama Islam. Saya protes Pak Menteri, Kementerian Agama itu untuk semua agama, bukan untuk agama Islam saja. Saya ulang Pak Menteri, Kementerian Agama itu untuk semua agama, bukan untuk agama Islam saja. Tidak sedikit pun maksud untuk menyerang satu agama, khususnya agama Islam maupun agama-agama lain, dan juga tidak bermaksud untuk menyerang pribadi Pak Nasaruddin Umar. Tetapi saya protes sebagai warga negara, warga masyarakat yang juga punya hak untuk berbicara di negeri ini, bahwa dalam penelitian saya khususnya di dalam Kementerian Agama Republik Indonesia, di mana saya sebagai pemuka agama juga ada di dalamnya, dinaungi, diayomi. Dan saya merasa terkejut ketika saya cukup lama coba ingin memenuhi rasa ingin tahu saya, apakah betul bahwa Menteri Agama ini adalah menteri untuk semua agama di Indonesia. Bukan Kementerian Agama Islam, tetapi Kementerian Agama-agama yang ada di Indonesia. Nah, saya begitu terkejut ketika saya buka, saya melihat dari komposisinya. Di pusat itu ada strukturnya, Anda bisa lihat di Google, struktur Kementerian Agama Republik Indonesia di bawah kepemimpinan Menteri Agama Profesor Dr. Nasaruddin Umar. Itu komposisinya jelas. Oke, saya tidak mau kutak-katik lebih jauh soal struktural secara eselonisasi resmi dalam konteks kepegawaian negeri ASN di dalam Kementerian Agama. Tapi paling tidak ada yang namanya staf ahli dan staf khusus. Itu mestinya ada dong dari yang mewakili dari agama-agama lain yang non-Islam. Setahu saya dalam aturan undang-undang diperbolehkan sebuah kementerian punya staf ahli 5 dan staf khusus 5 orang. Dan begitu saya periksa Kementerian Agama Republik Indonesia ini, saya melihat semua nama-nama dan saya periksa semua nama-nama itu. Saya terkejut bahwa tidak ada satupun orang Kristen dan dari agama non-Islam. Semua staf ahli, staf khusus, semua beragama Islam. Waduh, dalam hati saya ini rasis banget ini Pak Menteri ini. Mohon maaf Pak Menteri, saya anggap Anda rasis dan intoleran karena tidak bertoleransi dengan agama-agama lain di luar Islam untuk menempatkan wakil-wakil dari agama-agama itu untuk menjadi staf ahli Anda atau staf khusus Anda atau keduanya. Saya tidak tahu latar belakang berpikir Pak Nasaruddin Umar ini. Mohon maaf Pak Menteri, saya ingin betul-betul kejelasan.
Saya berharap ini diteruskan kepada Pak Menteri Agama, supaya beliau tahu. Karena saya berapa kali minta audiensi juga susah sekali, nggak bisa ketemu. Jadi saya bicara terbuka saja seperti ini, Pak Menteri. Mohon maaf, ya saya harus cara yang terbuka. Paling tidak bisa menggugah Anda untuk bisa dong merombak mereformasi. Itu kan reformasi birokrasi dibutuhkan. Pejabat di Kementerian Agama RI ini dimonopoli orang Islam. Tidak ada pejabat beragama Kristen ataupun non-agama Islam lainnya. Nggak ada, saudara-saudara yang kekasih. Makanya saya mau kasih lihat komposisi Kementerian Agama RI harus dirombak. Saya ulangi, Kementerian Agama RI komposisinya harus dirombak, Pak. Harus ada staf khusus dan staf ahli Menteri Agama yang mewakili setiap agama di Indonesia. Karena Kementerian Agama itu bukan menteri satu agama, tapi menteri agama-agama. Menteri agama-agama Anda itu Pak Nasaruddin ya, bukan menteri satu agama. Anda itu Pak Prof adalah menteri agama-agama di Indonesia, bukan menteri satu agama. Dan pejabat di Kementerian Agama RI itu dimonopoli orang Islam semua. Tidak ada pejabat beragama Kristen. Saya juga bingung. Bagi saya ini rasis ini, intoleran Pak Menteri ini. Itu sebabnya Pak Menteri, secara hak konstitusional saya sebagai orang Indonesia yang berhak bersuara untuk memperbaiki, juga ikut bersumbangsi membangun negeri saya. Di bidang ini saya khususkan untuk bagaimana supaya Kementerian Agama itu bersikap profesional, netral, dan bisa merekrut orang-orang yang mewakili agama-agama. Kalau Anda mengatakan bahwa itu kan ada Direktorat Jenderal Bimas Kristen, ada Direktorat Jenderal Bimas Katolik, Hindu, Buddha, dan juga ada perwakilan di pusat dari Konghucu. Bagus, tetapi itu bukan saya maksud. Itu memang sudah struktural wajib, resmi itu. Yang namanya Direktorat Jenderal itu pun rasanya tidak adil, Pak Menteri. Karena apa? Islam aja punya 4 direktorat itu. Kalau saya nggak salah sudah 4 sekarang. Yang resminya yang saya tahu itu Direktorat Jenderal Bimas Islam, Direktorat Jenderal Haji dan Umroh, terus Direktorat Jenderal Pendidikan Islam. Dan saya dengar, apakah sudah diresmikan atau belum, ada tambah 1 Direktorat Jenderal lagi, Direktorat Jenderal Pondok Pesantren. Bayangkan kalau ini diwujudkan ada 4 Direktorat Jenderal dalam Kementerian Agama Republik Indonesia. Kalau Anda mengatakan karena Islam mayoritas terbesar, oke, tetapi paling tidak saya mau kasih tahu bahwa ada perwakilan-perwakilan dong. Bahwa semua Direktorat Jenderal yang di Islam ini, Direktorat Jenderal Bimas Islam, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Direktorat Jenderal Haji dan Umroh, Direktorat Jenderal Pondok Pesantren, ini semua Direktorat Jenderal ini, itu isinya full direktur, ada 5 direktur, sedangkan di Direktorat Jenderal non-Islam, misalkan Katolik, Kristen, Buddha, Hindu, misalkan ya Ditjen Kristen, itu hanya 2 direktur di bawahnya, direktur urusan agama dan pendidikan Kristen. Hanya 2 direktur, cuma 2 direktur masing-masing Direktorat Jenderal ini di bawahnya. Di Islam 5 direktur di dalam 1 Direktorat Jenderal. Dan itu ada 4 Direktorat Jenderal di Islam. Bayangkan, Kristen cukup besar, Pak. Kedua terbesar dari Islam. Tapi cuma dapat 1 Direktorat Jenderal dan cuma 2 direktur di bawah Direktorat Jenderal. Padahal kita punya kuota ada 5, Pak. Ya, itu sebabnya, kan saya sudah masukkan proposal ke Pak Menteri. Saya sudah masukkan juga usulan beberapa. Tapi sampai sekarang tidak ada tanggapan dan saya minta audiensi begitu sulit. Tapi saya gunakan ruang terbuka ini untuk melakukan protes terbuka sebagai hak konstitusional saya berbicara dan mengusulkan sesuatu yang baik untuk negeri saya tercinta Indonesia. Pak Menteri paling tidak di staf khusus, di staf ahli itu dong. Makanya saya bilang, komposisi Kementerian Agama Republik Indonesia ini harus dirombak Pak Menteri. Harus ada staf khusus dan staf ahli Menteri Agama yang mewakili setiap agama di Indonesia. Harus ada Pak Menteri. Karena Kementerian Agama Republik Indonesia adalah kementerian untuk semua agama, bukan untuk agama Islam saja. Dan Anda itu menteri agama-agama, bukan menteri satu agama. Pak Prof, mohon maaf, untuk saat ini dalam konteks ini saya berbicara, sepertinya Anda rasis sekali. Dan Anda itu intoleran, Pak Menteri. Maaf, saya harus katakan begini. Tidak terbuka ruang toleransi untuk jabatan apapun. Mau eselon 2 sampai eselon 1 untuk Kristen. Tidak ada, Pak Menteri. Orang-orang di sekitar Anda semua Islam. Padahal itu Anda menteri agama-agama loh. Tidak usahlah kalau kita bicara itu hak prerogatif Anda untuk menetapkan siapa yang bantu Anda di sekitar Anda. Tapi staf ahli, staf khusus, itu mestinya idealnya, Pak. Ada perwakilan setiap agama, Pak,
yang menjadi di staf ahli menteri, staf khusus menteri. Mestinya ada yang mewakili setiap agama, Pak Menteri. Tapi ini tidak ada sama sekali. Saya kasih lihat buktinya nih. Staf khusus dan staf ahli Menteri Agama Republik Indonesia, semuanya beragama Islam. Tidak ada yang beragama non-Islam. Mulai dari staf khusus. Ya, ada Farid F. Saenong, Islam. Ada Ismail Cawidu, Islam. Ada Gugun Gumilar, Islam. Ada Sutomo, kok Gugun Gumilar ada dua ini. Ada satu lagi, ada Nona Gayatri Nasution maksud saya. Itu salah tulis di situ tuh. Nona Gayatri Nasution, belum masuk rupanya. Lalu ada Dr. Sutomo, semuanya Islam, staf khusus. Staf ahlinya Andi Salman Maggalatung, Islam. Jojon Novandri, Islam. Junisab Akbar, Islam. Muhammad Ainul Yakin, Islam. Bunyamin M. Yapit, Islam. Semua Islam. Staf khusus, staf ahli, semua Islam. Saya udah bilang Anda itu menteri agama-agama, Pak. Bukan menteri agama Islam. Walaupun Anda beragama Islam, tetapi kementerian Anda, Kementerian Agama Republik Indonesia adalah kementerian semua agama, bukan kementerian satu agama. Dan negara ini bukan negara Islam. Negara ini adalah negara agamis, oke. Negara kesatuan Republik Indonesia, di mana semua agama, semua suku punya hak untuk mendapatkan tempat mengabdi di negaranya, negara kesatuan Republik Indonesia yang kami cintai ini. Ya, shalom teman-teman semua. Terima kasih sudah menonton video ini. Kita terus menonton kelakuan-kelakuan, tindakan-tindakan kaum intoleran yang dimana isinya kelompok-kelompok ini adalah manusia-manusia yang paling biadab. Nah, seharusnya teman-teman ya, Indonesia ini benar-benar bertindak tegas, atau bangsa ini bertindak tegas kepada kelompok-kelompok yang melakukan penyerangan ya terhadap umat Kristen, apalagi dalam keadaan beribadah. Nah teman-teman, ini saya mendapatkan cuplikan video yang terjadi pada tanggal 27, di mana ada sekelompok orang yang melakukan penyerangan di tempat ibadah, dan saya kira itu adalah jemaatnya orang-orang pendatang ya. Ada yang bahasa Nias, saya kurang tahu apakah jemaat itu bercampur ada suku lain dari suku lain, karena yang saya tahu ada orang yang berbahasa Nias di situ teman-teman ya. Dan tentu saja orang-orang yang berbahasa Nias itu adalah mungkin mereka adalah berjemaat di gereja tersebut, tetapi kita melihat kelakuan biadab mereka itu secara tiba-tiba, secara mendadak mereka masuk menyerang. Apa yang mereka lakukan di sana? Mereka memecahkan kaca jendela dan mereka mematahkan kursi-kursi plastik yang ada di sana, sampai anak-anak menjerit, sampai anak-anak yang ada di situ berteriak menangis teman-teman ya. Sama halnya seperti yang terjadi di Cidahu kemarin teman-teman. Mereka melakukan penyerangan dan mereka merusak salib dan juga kaca jendela. Nah, teman-teman, ini terus terjadi, teman-teman. Kenapa? Karena memang tidak ada respon sama sekali dari Menteri Agama. Makanya omong kosong, teman-teman ya, kalau dia ngomong toleransi dalam pidato. Karena yang terjadi di lapangan itu jauh berbeda sekali dari apa yang dia nyatakan di pidatonya. Nah teman-teman, kita harus bersuara tegas dalam hal ini teman-teman, karena ini jadi bulan-bulanan mereka teman-teman ya. Setiap ibadah, setiap pembangunan gereja pasti ada yang namanya pelarangan teman-teman. Ada penolakan dari pihak-pihak tertentu, dari pihak-pihak lain teman-teman. Nah kenapa? Dengan alasan persyaratan tidak terpenuhi, izin belum keluar dan lain sebagainya. Nah teman-teman, ini perlu menjadi satu perhatian ya bagi pemerintah setempat, khususnya Padang ya, untuk bisa memperhatikan warganya teman-teman ya, supaya jangan sampai terjadi tindakan-tindakan intoleran seperti yang terjadi di daerah Jawa sana teman-teman ya. Dan ini di Padang ini teman-teman bukan hanya sekali, dan juga di beberapa waktu yang lalu, mungkin itu tahun lalu ya, di mana ada ibadah kelompok Komsel namanya itu ya, dan
dan itu yang ngontrak di rumah itu ya sepertinya orang Nias, karena saya lihat kemarin itu jemaatnya orang Nias juga, karena kita lihat sudah banyak pendatang di Padang yaitu orang Nias untuk adu nasib di sana teman-teman, merantau ya, dan tentu saja ketika mereka merantau mereka rindu untuk beribadah kepada Tuhan yang mereka percayai. Nah, tetapi apa yang terjadi teman-teman, khususnya yang terjadi semalam itu benar-benar kelakuan mereka kurang ajar. Nah, kurang ajarnya mereka merusak segala fasilitas yang ada di situ. Nah, teman-teman, ini mohon kepada Menteri Agama. Kalau benar-benar tidak ada respon kali ini untuk Menteri Agama, pasti kita akan nantikan terjadi lagi tindakan-tindakan kelompok lain yang terjadi di daerah yang lain, dan bisa juga masih terjadi di daerah yang sama. Nah, teman-teman, ini sudah di Kalimantan Barat kemarin, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, bahkan di Cidahu, di Depok kemarin, teman-teman, bahkan disusul lagi di Padang ini. Ini biadab enggak, teman-teman, kelompok-kelompok ini? Nah, jadi ini kelompok-kelompok yang terlalu fanatik, terlalu radikal, yang selalu membawa-bawa nama agama untuk menyerang kelompok lain, untuk menyerang agama lain. Nah, ini sebenarnya sudah benar-benar kurang ajar mereka. Mereka tidak mengerti undang-undang dasar. Mereka tidak mengerti hak setiap warga Indonesia. Nah, itu artinya mereka sudah merampas hak orang yang percaya kepada Tuhannya. Nah, di mana undang-undang sudah menjamin kepada kita bahwa setiap kita yang memiliki agama itu kita punya hak untuk beribadah sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Kecuali kalau gereja atau rumah ibadah itu dibangun di atas tanahmu, atau ibadah itu diselenggarakan di dalam rumahmu. Oke lah, silakan keberatan, silakanlah kau usir mereka. Tetapi ini tidak demikian. Nah, jadi ini perlu diperhatikan teman-teman ya oleh pemerintah setempat. Ini kalau dibiarkan teman-teman, udahlah, kita tidak bisa berkata-kata apa lagi. Nah, ini benar-benar sudah memecah belah kesatuan, sudah mengacaukan hubungan antar umat beragama. Kalau mereka ini selalu berkeliaran teman-teman ya, kelompok-kelompok ini. Nah, jadi itu yang perlu saya sampaikan kepada kita semua. Kita doakan ya saudara-saudara kita yang Kristen di sana supaya mereka tetap sabar, tetap kuat berdoa, dan tetap berpegang kepada imannya, yaitu kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Itu saja yang perlu saya sampaikan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.